Ya, terdengar. Oke, semoga bentar ya. Kalau misalnya nanti nggak jelas, silakan langsung di ngomong aja gitu ya. Mic saya udah nyala, semua nyala. Oke, baik, terima kasih Bu Lisa. Saya langsung mulai aja ya. Jadi eh, kan kemarin saya sebut tentang PR, jadi ada sedikit perubahan rencana biar sesuai dengan kelas lain ya. Layar saya kelihatan ya. Oke, jadi begini ceritanya ya. Pertama, ini kan biasanya selama saya coba mengajar itu banyak yang masih bingung ya. Jadi ya kita mau sedikit ubah strategi. Jadi kan di kelas lain biasanya saya minta mereka cari problem sendiri ya untuk diparalelisasi. Tapi kan kelas ini agak sedikit berbeda ya. Jadi nanti di sini kita akan sebagai alternatif. Nanti saya kasihkan, kemarin kan kita udah belajar yang ini ya, yang value iteration ya. Value iteration ini merahnya kurang. Nah, value iteration itu sebenarnya masalah yang cukup rumit ya. Sebenarnya basic juga sih, tapi mungkin buat beberapa Anda akan terasa rumit. Nah, jadi berikutnya, kemarin kan kita bahas masalah baru ya, problem baru, KMN. Nah, jadi nanti nih yang saya pengen tunjukkan sebenarnya ketika kita belajar komputasi paralel ini ya, jadi sebenarnya uh, ya bukan masalah algoritmanya gitu ya, jadi yang penting itu gimana Anda memparalelisasi algoritma Anda gitu. Nah, salah satu contoh aplikasi yang paling nyata gitu ya, itu biasanya di machine learning, karena machine learning itu datanya pertama untuk yang modern sekarang ya, yang arah deep ya. Zaman saya dulu mungkin masih kategori shallow ya. Yang deep deep ini ada yang shallow, dulu masih shallow dangkal ya. Sekarang ada yang deep. Nah, biasanya deep ini datanya udah literally miliaran ya. Jadi biasanya kita perlu komputasi yang paralel gitu. Salah satu nanti kita coba KNN yang paling basic. Nah, jadi nanti kan kemarin kan saya sudah jelasin ini, jadi rencananya saya akan demonstrasikan langsung codingnya ya. Jadi selalu kita bikin tiga ya, ya minimal dua sih. Jadi pertama yang kita sebut sebagai vanilla ya, vanilla algoritmanya. Jadi vanilla itu maksudnya tanpa paralelisasi. Jadi kalau misalnya Anda melakukan nanti dia waktu kerja juga akan kerasa ya. Biasanya kita itu mulai tanpa paralelisasi dulu, walaupun kita tahu algoritma kita bisa diparalelisasi. Kenapa? Karena kalau udah paralel dia debuggingnya itu susah banget ya. Jadi bahkan mustahil ya, kecuali kita matikan paralel feature paralelnya, kita nggak bisa debugging lagi sama sekali. Jadi biasanya kalau saya biasanya kalau mau coding itu saya bikin dulu yang versi vanilanya yang tanpa paralelisasi, terus nanti saya buat versi paralelnya. Nah, jadi masalah ya kalau Anda udah paralelisasi codingan Anda, itu kadang-kadang mustahil dibaca sama temennya. Itu udah kayak custom banget ya. Itu jadi biasanya saya bikin dua ya, versi vanilla sama versi paralelnya. Yang versi vanillanya saya komenin nanti gitu ya, terus versi paralelnya di bawah. Jadi dia jadi ada kayak dua baris coding gitu ya, nanti ini dimatikan gitu ya. Ini yang versi vanillanya, ini versi paralelnya gitu. Nanti yang versi paralelnya yang di push ke production seperti itu kan ya. Tapi nanti kalau ada problem debugging, kita cek versi vanillanya seperti itu. Itu common practice ya di dunia industri seperti itu juga. Karena kalau dari paralelisasi terutama nanti masih ingat ya, jadi ini dari luar kepala ya, tiga paradigm paralelisasi itu ada uh, vektorisasi kan ya. Yang kedua, nanti ini masuk masuk UTS-nya ya. Jadi kan kalau minggu depan kita UTS, saya lagi bikin soalnya. Paradigmnya itu ada tiga. Ya nanti kalau Anda baca buku lain mungkin akan ada yang buat jargon sendiri. Tapi secara garis besar saya nangkapnya ada tiga ya. Vektorisasi, terus parallel loop for loop ya,
sama yang terakhir, yang kita sebut sebagai functional programming gitu ya. Nah, ini 3 paradigmnya yang kalau yang parallel for loop ini biasanya yang paling mudah ya, karena biasanya library-nya udah ada. Kadang-kadang ini yang kita sebut sebagai embarrassingly parallel ya, emang aneh ya namanya. Jadi yang terjadi itu, antara versi paralelnya dengan versi, non paralelnya itu beneran sama persis, cuma istilahnya yang versi serialnya, yang versi non paralelnya di-run-nya banyak banget gitu. Jadi misalnya codingan kita yang versi vanillanya, terus versi paralelnya yang versi vanillanya aja yang kita spawn sampai 100 misalnya seperti itu ya. Itu yang sering sih disebut sebagai embarrassing di paralel ya. Jadi hampir hampir nggak ada. Itu memang itu jargon juga ya, itu akan Anda ketemu nanti kalau baca buku, ada memang mereka menyebutnya embarrassing di paralel. Jadi metode paralelisasi yang antara paralel dan serialnya itu, antara paralel dan non paralelnya ya, kita nggak bisa bilang serial ya, itu hampir nggak ada bedanya. Yang bedanya cuma sedikit, pada dasarnya versi non paralelnya yang di run multiple times gitu ya, secara bersamaan karena prosesornya ada banyak. Nah itu, tapi yang kita lihat ini aja ya. Nah, ini udah harus luar kepala, vektorisasi, parallel for loop, sama functional programming. Nanti algoritma apapun yang kita miliki, kita coba lakukan paralelisasi gitu ya. Nah sekarang saya mau mendemokan, kemarin udah yang value iteration kan. Nah, ini nanti sedikit-sedikit keluar aja ya buat tesnya ya. Jadi kan yang tadi itu saya sebutnya contoh paling menarik di machine learning ya. Yang sekarang misalnya Anda pasti udah pernah dengar ya yang supervised learning gitu ya, unsupervised, sama yang terakhir reinforcement ya. Yang value iteration kemarin itu masuk reinforcement learning. Nah, nanti untuk yang KNN ini termasuk dia supervised learning. Nah, ini agak Anda harus ini udah istilahnya sekarang udah kayak popular term ya, yang artinya orang yang nggak ngerti machine learning pun pada umumnya udah paham ya, udah udah pernah dengar lah istilah supervised learning dan supervised learning ya. Jadi Anda juga harus udah tahu maksudnya di sini kan. Jadi biasanya untuk data science, untuk Anda yang computer science gitu ya, tertarik yang supervised sama unsupervised. Kalau yang reinforcement learning ini dia nggak ada data ya, kita kasihnya model. Nah nanti kan path planning kemarin nggak ada data ya. Jadi di path planning kemarin kita kasihnya model vehicle kita, nanti dia belajarnya dan learningnya itu dari model. Jadi banyak orang yang berargumen bahwa reinforcement learning ini sebenarnya semi supervised gitu ya. Ini perlu data ya, ini perlu datanya perlu label gitu ya, yang kita sebut sebagai expert ya, perlu expert knowledge, input expert ya. Kalau yang supervised dia nggak perlu expert ya, expert ini manusia maksudnya, not needed. Nah kalau yang reinforcement learning ini dia perlu model ya, modelnya yang define expert juga ya, kita expert perlu, tapi yang dikasih itu bukan data, tapi yang dikasih model. Jadi di sini perlunya data, di sini perlunya model gitu ya. Jadi makanya sering disebut ini buat orang engineering ya, reinforcement learning, robotics gitu ya, buat bikin robotnya belajar, path planning, robotnya juga harus bernavigasi. Harusnya yang supervisor ini orang-orang data science gitu ya, tapi sebenarnya pada dasarnya fundamentalnya sama. Nanti kan kita udah sebenarnya pengennya kita fokusnya ke yang value iteration ya. Value iteration itu menariknya yaitu bisa ya kita bikin vektorisasi, bisa parallel for loop, bisa functional programming bisa gitu ya. Nanti kalau Anda coba KNN, nah KNN itu sebenarnya bisa semua sih. Yang ini yang functional programming saya belum pernah coba, itu yang dua ini pasti bisa. Jadi nanti kita bahas strateginya begini, saya di kelas ini akan mendemonstrasikan versi vanilla ya dari KNN. Nanti PR Anda, saya udah kirim draftnya, tapi nanti belum final ya. Untuk Anda tugasnya itu membuat versi vektorisasinya sama buat versi parallel for loop-nya.
Jadi ini agak challenging nanti ya. Saya rasa kita bisa bikin jadi 2 tugas sekaligus ya, untuk yang versi vektorisasi sama versi parallel for loop. Nah yang nanti kita bisa nanti saya pengennya nanti diplot ya, untuk different problem size, nanti kita bisa punya plotnya dan seterusnya. Nanti ditunggu deh sedikit lagi. Jadi di pertemuan ini saya akan jelasin KNN itu apa. Saya langsung demonstrasikan codingnya versi vanilanya. Tadi seperti itu ya. Nanti di sisi Anda buat versi vektorisasinya sama parallel for loop. Ini mungkin agak membingungkan, ini kayaknya kembali ke pertemuan pertama sekali ya ketika Anda ketemu saya. Vektorisasinya yang mungkin yang yang menghitung jarak ya, nanti menghitung jarak yang menggunakan vektor. Terus yang parallel for loop nanti kita pakai Numba aja ya. Kalau mau pakai Cython, yang parallel for loop ini bisa pakai Numba. Ini pakai dekorator namanya yang kemarin ya. Terus yang berikutnya bisa juga pakai Cython, tapi Cythonnya itu sendiri belum ya. Cython itu cuma Numba itu juga sebenarnya nanti jadi Cython di compile ke dalam ya. Tapi kalau Anda ekspor gitu ya, Anda langsung pakai Cython. Plus untuk parallelisasinya Anda pakai OpenMP. OpenMP ini udah standar ya, di Visual Studio pasti ada OpenMP built-in default untuk multi paralel ya. Ya kalau nggak salah MP-nya panjangnya multi paralel ya. Nah, jadi nanti untuk tugasnya sebenarnya ya terserah sih pakai Cython plus OpenMP atau Numba atau ini, tapi saran saya yang kita coba Numba aja deh, karena yang saya demoin selama ini pakai Numba juga ya. Ini mudah lah ya, gampang banget, mungkin akan lebih gampang daripada pakai vektorisasi. Terus untuk functional programming kayaknya belum tahu ya, saya belum coba. Ini pada dasarnya functional programming kalau Anda pernah dengar multi-thread, multi-proses ya, ini kayaknya Bu Lisa pernah ngajarin mungkin ya untuk kelas komputasi paralel sebelum-sebelumnya, kayak multi-thread, multi-proses, itu masuk functional programming. Ini biasanya populer sekali ya untuk yang nggak terlalu matematik ya, kayak KNN ini kan sebenarnya agak matematik, jadi bisa divektorisasi ya, kayak vektor aljabar linier ya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang nggak terlalu berkaitan dengan matematik kayak searching, sorting itu biasanya orang fokusnya ke multi-thread atau multi-proses, itu functional programming. Nah ini biasanya kalau yang multi-thread, multi-proses ini juga ada bedanya, nanti Anda cari tahu, mungkin kita bisa buat jadi soal UTS juga nanti. Yang bedanya multi-thread sama multi-proses kan multi-thread resource-nya di share, multi-proses resource-nya tidak di share ya. Tapi sama-sama dia ngerun nge-spawn beberapa proses paralel ya. Proses 1 misalnya, proses 2, proses 3. Kalau resource-nya misalnya memorinya ya di share, itu namanya multi-thread. Tapi kalau memorinya nggak di share gitu ya, masing-masing bikin copy memori sendiri, itu namanya multiproses. Nah biasanya multiproses ini agak tricky karena dia punya memori masing-masing walaupun identik namanya ya, kontennya bisa berbeda. Nah itu artinya dia nggak akan aware ya, sini melakukan perubahan, ini nggak aware, sini melakukan perubahan, ini nggak aware. Karena nggak aware, biasanya yang multiproses ini perlu messaging namanya ya. Nah, jadi si ini sama ini saling berkomunikasi, jadi perlu protokol komunikasi juga, karena mereka hidup di dunia yang berbeda ya. Yang namanya juga proses. Nah, jadi messagingnya ini yang mempermudah lagi untuk kalau dia over the network, kan anyway dia independen gitu. Jadi kalau over the network doesn't matter gitu ya. Nah, biasanya multiproses ini sangat scalable ya untuk kelas-kelas cluster. Kalau multi-thread nggak mungkin ya lintas ini ya, lintas network. Tapi walaupun udah ada ya protokolnya, RPC kalau pendengar, remote process call, terus dan seterusnya, saya lupa detailnya. Tapi mereka juga udah mulai ya menciptakan gimana caranya bisa men-share resource kayak memori over the network ya. Itu udah ada ya, ini udah ada. Nah, jadi itu pengenalan sedikit sekaligus ganti buat UTS. Jadi nanti teritori yang slide pertama sama slide kedua yang dari saya itu ya, yang slide pertama yang dari Princeton itu, slide kedua yang PDF itu ya, yang saya coret-coret banyak. Nanti
Ya, nanti kalau ada PDF-PDF lain saya upload di e-learning atau saya kirim via Discord ya buat buat persiapan untuk UTS-nya. Jadi UTS-nya di e-learning ya ABCD gitu ya, benar skala ABCD online ya, ya di rumah masing-masing gitu ya. Nanti dari sama teknisnya saya sama beliau nanti diskusikan gitu, tapi kurang lebih seperti itu. Rasanya minggu depan kan ya. Nah, jadi kita coba lihat Izin, Pak. KNN tadi itu ya target. Izin sebentar, Pak. Ya, Ya, tadi UTS-nya, tadi ngomongin UTS ya? Iya Bu. Ngobrolin UTS ya. UTS. Nah, itu kalau mau dilaksanakan kan di ITENAS jadwalnya, aku nggak salah di DSG ya, saya lupa. Oh gitu. Saya lupa. Jadi Gitu. kalau memang dibutuhkan untuk menggunakan laptop, ya silahkan di ini. Jadi tetap harus hadir sih mahasiswanya. Gitu ya. Baik. Ya, jadi nggak Bisa bisa di kalau rumah. info. Oke, Jadi ya kalau bisa info. memang di ini Pak, ya, jadi kalau memang harus menggunakan e-learning atau mau pakai nanti tugas project atau apa, mungkin disertakan dulu nanti di ini di keterangannya. Tapi yang pasti harus hadir Pak, presensi dan segala macam gitu. I see. Ya. Oke ya Bu. Oke, sip. Kalau gitu nanti yang kalau dari saya sih paling tugas besarnya yang buat UAS saja. Kalau tesnya tetap biasa e-learning aja gitu. Ya, langsung di e-learning aja. Kalau itu mungkin ini Pak, sekalian paralel dengan kelas-kelas lain mungkin disamakan. Nanti ETS-nya kalau memang harus menggunakan laptop silakan diberikan pengumuman, terutama juga ke mahasiswa yang kelas Bapak ya. Kelas lain. Oh ya, baik. Ya. Oh ya, saya pikirnya nanti boleh di rumah masing-masing. Di ITENAS tidak Pak. Nggak boleh, oke. Baik Bu. Nanti saya umumkan, saya koreksi untuk Yang ini udah saya umumkan ya, ke yang kemarin ya. Ya, karena pertemuan terakhir sebelum UTS malam buat mereka. Baik Bu. Sip. Oke, jadi koreksi pokoknya kita ikut yang Budi saja ya, karena yang mengerti Budi saya teknisnya. Jadi ini kita coba aja nih untuk, jadi nanti kalau ini sulit ya, saya rasa PR-nya nanti bisa sampai setelah UTS saja. Nah, jadi pertama untuk yang mulai dari definisi dulu aja, ini ngapain sih kita sebenarnya gitu ya. Nah, jadi nanti langsung habis ini langsung coding aja ya, saya demokan. Sebentar ya. Jadi ini saya suka slide-nya Pak MIT ini ya, untuk menjelaskan Pak Rudin ini untuk menjelaskan KNN itu apa. Jadi pada dasarnya kita kan punya data ya, jadi ada yang kita sebut sebagai nanti ini agak jargon ya buat Anda ya, mungkin masih baru. Ada yang kita sebut sebagai training data, ada yang kita sebut sebagai test data gitu ya. Nah, jadi biasanya ya yang paling mudah gini aja deh. Training data ini data yang udah kita tahu secara perfect lah gitu ya. Udah punya, ada yang namanya, jadi selain data kita punya yang namanya label gitu ya. Label atau kelas gitu ya. Misalnya nih, saya punya data, anggaplah ini kayak paling gampang jelasinnya, misalnya nih ya, saya ini kondisi di lingkungan saya gitu ya. Ini anggap aja yang ini ada banyak rumah gitu ya. Ini gambarannya nanti seperti ini, tapi kita coba aja deh. Ini rumah dari kompleks saya gitu ya. Rumah-rumah. Terus saya tahu ini misalnya di RT 01 gitu ya, biar gampang gitu ya. Terus sebelahnya di sini ada rumah lagi gitu ya. Ini di RT 02 gitu ya. Nah, saya nggak tahu, ini rumah saya di sini gitu ya. Rumah saya warna hijau lah gitu ya. Nah, rumah saya di sini, tapi saya lupa gitu, saya RT berapa gitu. Saya tanya tetangga saya nih, bahasa dia tetangga saya ternyata semua RT 1 gitu. Mungkin nggak rumah saya RT 2, nggak mungkin gitu kan ya. Nah, jadi ini
Jadi ada yang data, jadi di sini Anda lihat ada yang namanya data yang kita udah ketahui secara perfect gitu ya, perfectly known ya. Itu yang kita sebut sebagai training data. Terus ada data yang rumah saya ini yang labelnya nggak diketahui gitu. Ini nggak belum clear ini punya siapa. Itu yang kita sebut sebagai test datanya nanti gitu ya. Atau validation data juga bisa, nggak masalah. Jadi yang nggak kita ketahui ini pengen kita kasih label. Sebenarnya masalahnya sesederhana itu gitu ya. Jadi ketika kita dikasih, jadi misalnya Anda punya 100 data gitu ya. Setiap data ini punya label. Label itu bisa apa aja, misalnya data kanker gitu ya. Database kanker labelnya itu jinak atau ganas gitu kan ya. Terus data macam-macam tumbuhan gitu ya, labelnya misalnya buah-buahan deh ya. Dan misalnya Anda punya data buah-buahan, misalnya mulai dari warna, keranuman, ukuran, tingkat kemanisan dan lain sebagainya gitu kan ya. Terus labelnya itu ya pasti nama buahnya ya, jeruk, mangga, pisang dan seterusnya. Jadi Anda punya data dan label data. Nah, label itu kan yang ngasih ekspor ya. Jadi anggap aja paling gampang biasanya image ya, di image processing gitu ya. Anda punya foto gitu ya, foto buah-buahan lah gitu ya, 100 foto buah-buahan gitu. Nah, nanti tiap foto ini udah ada labelnya, ini buah jeruk, buah pisang, buah mangga gitu kan. Nah, ternyata yang Anda dapat foto baru lagi, image baru lagi yang belum ada labelnya. Jadi misalnya dari 200 image yang Anda punya cuma 100 yang punya label gitu kan. 100 lagi nggak punya label. Nah, gimana caranya kita mengotomasi jadi labelnya ini bisa masuk sendiri gitu ya, berdasarkan yang udah ada. Nah, itu yang kita sebut sebagai classification problem ya. Jadi dia melakukan klasifikasi. Nah, jadi untuk yang supervised learning ini pasti dia klasifikasi. Kalau dia unsupervised itu clustering namanya. Jadi clustering itu nggak ada label, pokoknya kita kelompokkan. Misalnya kayak saya suruh Anda bikin kelompok 10 kelompok gitu kan, saya nggak cuma kasih tahu 10 kelompok gitu ya, Anda terserah mengelompokkan dirinya seperti apa. Itu namanya lebih clustering. Kalau klasifikasi itu memberikan label gitu ya. Nah, labelnya ini kan perlu ekspor ya, makanya disebut sebagai supervised learning karena harus ada dulu ya data yang sudah diberikan label. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada dua kelas. Jadi nanti Anda baca istilahnya beda-beda ya, karena classification menurut saya paling gampang disebutnya sebagai kelas ya, negatif sama kelas positif ya. Somehow di sini mungkin overlap sedikit. Nah, ini kelas negatif sama kelas positif udah perfectly known lah. Tiba-tiba saya punya data baru, namanya masih saya kasih silang gini. Nah, yang saya lakukan itu pada dasarnya sebenarnya saya buat lingkaran ya, pelan-pelan gitu. Nanti saya cek yang masuk ke lingkaran saya itu siapa. Makanya yang disebut sebagai ini ada K-nya ya. K ini ada, jadi ini kan terjemahan kasarnya tetangga terdekat ya, ataupun tetangga kali ya, tetangga terdekat ya. Jadi K tetangga terdekat. Jadi kalau K-nya 5 gitu ya, 5 tetangga terdekat. Kalau K-nya 3 tetangga terdekat. Sekarang kita coba K-nya 3 ya. Jadi kita nyari 3 tetangga terdekat. Jadi caranya tetangganya secara intuisi dia buat lingkaran dapat satu tetangga. Jadi kan kita punya tetangga negatif sama tetangga yang labelnya positif ya. Di sini kita dapat satu yang negatif. Terus kita perbesar lingkarannya, dapat yang positif satu. Kita perbesar lagi lingkaran step by step gitu ya, gradually gitu ya. Dapat lagi yang positif di sini. Nah, di sini kita udah setidaknya udah dapat 3 ya. Jadi kalau Anda lihat 3 tetangga terdekat saya itu kebanyakan di kelas positif. Berarti ya wes gitu ya. Misalnya saya cuma mau cari yang 3 terdekat, ya saya itu masuk yang plus berarti gitu. Jadi sebenarnya kalau dia di pinggir sini gitu silangnya ini pretty obvious ya, ini pasti masuk kelas negatif. Kalau di sebelah sini ini pretty obvious juga, ini pasti masuk kelas positif gitu kan ya. Yang enggak obvious itu yang enggak trivial atau yang enggak straightforward gitu ya, itu kalau dia di daerah perbatasan ini kan ya. Daerah perbatasan ini yang paling sulit menentukan apakah dia masuk kelas negatif atau kelas positif. Nah, ini kita bicara di ruang 2 ya.
di ruang 2 karena cuma XY ya di 2 dimensi. Nanti ini akan berlaku untuk ruang 3, ruang 4 dan seterusnya ya sampai hyperdimension ini sampai ruang 10. Kayak tadi itu contoh misalnya Anda mau mengklasifikasikan tanaman gitu ya, jenis-jenis tanaman misalnya akarnya tunggang atau serabut, jumlah daunnya atau apa jenis daunnya dan jadi itu kan yang itu yang kita sebut sebagai feature ya. Jadi feature itu adalah jadi dimensi. Nah ini sebenarnya cuma cara untuk ngerti algoritma dulu aja, walaupun esensinya bukan di situ ya, esensinya nanti adalah Anda melakukan paralelisasinya. Jadi ada baiknya Anda paham kira-kira algoritma itu ngapain. Jadi secara kasar saya sebutkan algoritma ini kemarin itu adalah intinya mencari K tetangga terdekat gitu aja, gitu kan ya. Nah habis itu baru kita coding. Jadi kalau Anda udah paham pada dasarnya saya cek K tetangga terdekat itu saya cek siapa aja tuh misalnya K sama dengan 5 ya, 5 tetangga terdekat saya itu siapa aja, terus saya cek labelnya, terus ambil label dari tetangga terdekat yang paling banyak gitu kan ya. Jadi cek tetangga misalnya ini 3 ya, cek 3 tetangga terdekat saya siapa, 1, 2, 3 ini tetangga terdekat pertama, tetangga terdekat kedua, tetangga terdekat ketiga. Sudah dapat 3 tetangga terdekat, saya cek label masing-masing atau kelas masing-masing tetangga terdekat saya, ini kelas negatif, kelas positif, kelas positif. Lalu saya ambil yang label paling banyak, yang kelas positif. Nah, lalu saya simpulkan bahwa saya akan mengikuti yang terbanyak gitu. Ini namanya metode voting ya. Nah, jadi dia kayak voting. Ya, salah satunya metode setahu saya cuma voting ya. Intinya dia akan melihat siapa yang terbanyak gitu, tetangganya terus yang ikut yang terbanyak aja gitu. Oke, berarti sampai sini nggak ada yang ditanyain ya. Nah, jadi dari sisi algoritma udah paham, tinggal di coding aja. Jadi Anda langsung ikutin aja ya dari source code yang udah saya share. Di sini saya akan coba coding dari scratch aja ya. Jadi di sini ya, jadi untuk codingannya Anda bisa lihat ke sini. Oh, mungkin saya copy aja ya biar saya bisa delete demo ya, NN ya. Jadi ini kita coba delete bagian bawahnya biar kita bisa beneran coding dari scratch ya nanti. Nggak apa-apa dari awal dulu deh kita ikuti ya. Jadi ini nggak terlalu penting ya, ini cuma fungsi untuk mendefinisikan warna. Jadi nanti Anda lihat plot di bawahnya ya supaya bisa dikasih warna aja. Ini buat bumbunya lah untuk coloringnya saya. Nah, berikutnya ini kita siapkan datanya. Ini datanya sebenarnya saya ambil dari internet, terus saya tambah-tambahin. Jadi Anda bisa lihat ini kita bicara di ruang 2 ya, ruang 2 seperti ini. Jadi di Euclidean space ya, ada kita apapun ini misalnya kayak tadi saya simpulkan contohnya negatif atau plus tadi ya. Ini saya kasih lingkaran yang bulat-bulat ya. Ada bulat merah, ada bulat hijau gitu ya. Terus nanti ini berdasarkan ini kan 4,21 ya. Ini itu maksudnya 4, ini yang 4,21 yang ini. Terus labelnya itu atau kelasnya ya, training class 0. Jadi 0 itu merah. Saya tulis di sini aja ya. 0 is red ya. Terus 1 is blue ya. Nah, jadi nanti kalau ketemu jadi 1 misalnya yang ini 10,24 itu kan 1 ya, ngurut ya sesuai urutannya. 10,24 itu 1 dia jadi warna biru, warna hijau ya. Jadi kalau Anda lihat di sini 10,21 itu yang ini ya, warna hijau. Nah, jadi cara bacanya seperti itu ya, 4,21 kelas 0 warna merah. 5,19 kelas 0 jadi warna hijau seperti itu seterusnya ya. Jadi ini saran itu sebenarnya cuma buat ngumpulin data sama melakukan plotting di sini. Nah, jadi ini data yang udah kita perfectly known, kita namain sebagai training data ya, dan training class. Pokoknya training lah. Walaupun sebenarnya KNN itu nggak ada training ya, ini cuma istilah aja ya.
Nah, terus berikutnya kita siapkan data yang kita nggak ketahui labelnya atau kelasnya ya. Jadi saya bikin generate random 100 baris 2 kolom gitu ya. Nanti sebenarnya kalau Anda pengen lihat isinya itu, biasanya saya suka kalau coding itu saya buat coret-coretannya gitu ya. Di sini Anda ketik aja misalnya tadi training data gitu ya. Jadi sini training data Anda bisa lihat isinya. Nah ini ya, ini setahu saya ada 27 ya, ada 27 baris. Jadi ada 27 baris, dua kolomnya ini X-nya, ini Y-nya. Itu kan ya 4,21, 5,19, dan seterusnya. Nah ini untuk tes datanya ini akan generate random 100 kali 2. Lalu ini offset-offsetnya nggak penting. Pokoknya nanti kalau diplot, jadi ini yang warna cyan ya. Yang X ini warna cyan, ini kita belum tahu labelnya, jadi warnanya kita kasih sama semua. Terus untuk yang training data yang sama yang di atasnya ya, ini kita kasih warna merah dan hijau. Nanti kan secara logika, secara intuisi ya, yang sebelah sini pasti sudah kita akan kasih merah, yang sebelah sini kita akan kasih hijau, yang kita bingung nanti daerah perbatasan, gitu ya. Coba saya run aja. Anda bisa lihat nih, kan kita tertariknya sini tes data ya. Tes data itu sini apa sih? Ini cuma coretan aja ya. Tes data itu ditaruh aja di sini. Nah, ini Anda bisa lihat ya, sama ya. Nah, jadi di sini ada nanti di sini tes datanya ada 100, jadi nanti ke bawah ada 100 baris, 2 kolom X dan Y, seperti itu. Nah, tugas kita nanti ngasih labelnya ya, atau kelasnya. Nah, berikutnya kita siapkan dulu tes kelasnya ya. Tes kelasnya ini belum diketahui, ini yang isinya nanti kayak ini ya. Kelas itu yang isinya 101, 101, 1, seperti ini. Nah, jadi ini karena kita belum tahu, pokoknya kita siapin aja tempatnya dulu. Tempatnya itu, uh, jadi nanti ke bawah saya coba ini deh, saya hapus ya, biar kita bisa coding langsung ya. Nah, jadi tes kelasnya kita siapin dulu, isinya cuma kosong aja ya. Jadi kelandaran ini isinya nol semua. Jadi nanti stok saya ini panjangnya ada 27 ya. Kalau ngeliat panjangnya di LAN aja gini ya. Ada 100 ya, betul, tesnya ada 100 ya, yang trainingnya yang 27 ya. Ya betul ya. Nah, tapi ini nggak penting. Intinya tes kelasnya itu tadi udah ya. Kita siapkan yang nol ya, nol apa, plus plus holder, placeholdernya ya, buat nyimpan data ini semua. Nah, nanti ini kita mau isi dengan yang masing-masing ya. Misalnya yang pertama ini kita isi. Anda kalau lihat sini ya 16,20 ya, 16,20 itu sekitar sini ya, 16, ya yang ini. Ini pasti kalau secara logika ini kan secara intuisi kita pasti bilang ini kelas 1 ya, karena dia harusnya warna hijau, dia udah cukup obvious ya, dia pasti sisi hijau di sini. Nah, nanti di sini kita harus isi angka 1 di sini gitu kan ya. Nah, kita mau otomasi, cara yang kita lakukan sebenarnya kita mengukur jarak ya. Jadi kita siapkan dulu matriks yang isinya jarak. Pada dasarnya matriks yang isinya jarak ini nanti dia akan berukuran seperti panjangnya si training data ya, koma panjangnya si tes data. Nah, kalau kita ketik D ini biar kita lihat nanti isinya NP zeros ya, kita isi dulu dengan zeros ya. Kita isi dulu dengan zeros. Dengan zero yang banyak ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, jadi pada dasarnya itu kita pengen bikin matriks ya, seperti ini ya, tabel gitu ya. Jadi di sini nanti training data kita, di sini tes data ya. Tes data itu yang silang gini ya, training data itu yang bulat gitu ya. Ini yang silang dan seterusnya. Jadi ada 100 silang, ada 27 bulat setahu saya ya. Nah, jadi nanti jarak bulat pertama ke silang pertama, jarak bulat kedua ke silang kedua, jarak bulat tiga ke pertama ke silang ketiga, dan seterusnya ya. Nanti jarak bulat, jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi kalau digambarkan itu, nah kira-kira begini ya.
Jadi jarak misalnya ya ini ke sini berapa, terus ini ke sini jaraknya berapa, terus ini ke sini jaraknya berapa, ini ke sini jaraknya berapa, terus sini, terus begitu pokoknya ke semua ya, dari semua silang ke semua bulat kita cari jaraknya. Jadi kita address ini dulu sampai ketemu ke semua lingkaran ya. Salah ya, ke semua lingkaran sampai ketemu. Udah selesai kita address, berikutnya kita address yang ini, terus ke semua lingkaran lagi, terus kita address yang ini ke semua lingkaran lagi dan seterusnya. Jadi kita pada dasarnya ukur jaraknya dulu ya. Kita ambil yang ini, yang tadi ini kita ukur jaraknya ke semua lingkaran. Kita ambil yang ini, kita ukur jaraknya ke semua lingkaran. Kita ambil yang ini, kita ukur jaraknya semua ke semua lingkaran dan gitu seterusnya. Nah, itu cara melakukannya kan tinggal disiapkan dulu nih kan. Berikutnya kita for loop kan berarti ya, for semua yang di training data itu yang lingkaran tadi ya. Terus untuk yang J-nya, nah ini tes datanya yang silang ya. Kita ukur, pengen kita ukur semuanya ya. Udah dapat di sini, langsung aja kita ukur jaraknya ya. Berarti dash distance sesuai dengan ini ya. Jadi kan itu training data harus konsisten ya. Terus di sini mengukur jaraknya itu tinggal np linalg pakai norm ya, norm 2 ya, L2 namanya norm. Terus tinggal kita kurangkan. Jadi di sini ada training data kurang jarak itu selalu positif, jadi nggak masalah dibalik-balik karena dia norm 2 ya, atau jarak ya, distance ini ke sini dikuadratin nanti dia baru diakarin. Jadi nggak masalah mau yang mana dulu. Nah, jadi di sini sekarang kita sesuaikan dengan for loop-nya. Jadi sini kan yang i itu temennya ini, berarti yang ini i, kolomnya nggak masalah kan, karena kita mau ngambil baris ini misalnya ya, kolom 1 kolom 2 juga ini X dan Y-nya. Baris ini X dan Y-nya. Jadi kita ambil satu baris tertentu untuk kolom. Sebentar ya. Oke,
Oke, baik, kita lanjut ya. Ya, tadi sampai sini ya. Jadi pada dasarnya ini kita hitung jaraknya ya. Jadi sebenarnya kan cuma deltanya, jarak antara yang dikurangin aja ya gitu ya. Nanti disimpan. Nanti kurangin ini yang rumus kemarin itu ya. Saya udah di sini ya. Yang pada dasarnya kalau Anda punya X1 dikurangin, masih ingat ya yang kayak gini ya. Nanti dikuadratkan jarak antara X1 dan X2 ya. Terus nanti jarak antara Y1 dan Y2-nya terus dikuadratkan, terus nanti diakarin gitu kan ya. Nah, ini tuh yang kita sebut sebagai ini ya, norm ya. Jadi cuma dikurangin aja seperti ini. Karena kan ini beneran dikurangin ya. Ya, seperti itu. Jadi udah ini kita run aja, nanti isinya di itu oh ini panjangnya ya, panjangnya. Jadi sepanjang trading data kita sweep, dan ini sepanjang cache data kita sweep juga gitu ya. Nah, nggak ada error ya. Jadi di sini kita bisa lihat isinya D itu isinya jarak ya. Nah, nanti kalau Anda lihat D-nya ini secara ukuran D shape gitu ya. Ukurannya itu 27 sama 100 ya. 27 baris 100 kolom. Jadi kalau digambarkan jadi kita punya di sini aja mungkin ya. Jadi kita punya 27 baris ke bawah, 100 kolom ke kanan ya. 27 baris. Nah, ini kan 27 baris itu karena memang ada 27 lingkaran ya, yang biru sama yang merah atau yang hijau saya lupa. Jadi ada 27 lingkaran sama di sebelah sini yang cross-cross-crossnya tadi ya, yang nggak diketahui. Jadi kita pengen lihat itu, jadi logikanya itu sederhana. Jadi kita pengen lihat yang misalnya untuk yang cross ini kita analisis saja per kolom dulu gitu ya. Jadi di sini kita kumpulin dulu jaraknya. Habis itu nanti kita urutkan kan ya. Kalau kita urutkan kita dapat nanti yang terdekat itu siapa aja sih. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, kalau Anda lihat di kita pengennya semua baris di kolom ke 0 gitu ya. Nah, ini kita lihat ini kumpulan jaraknya. Jadi misalnya ini 12, 11, 7 ya. Jadi kalau kita ambil yang cross pertama itu 16,20 ya, mungkin yang ini ya. Yang ini. Jadi dia ngitung jaraknya itu yang terdekat itu pasti yang ini ya sebenarnya logikanya. Jadi sebenarnya ngitung jarak ke sini semuanya ya. Nanti jaraknya itu berarti ada 20, karena 27 lingkaran akan ada 27 jarak kan ya. Jadi akan ada 27 jarak ini, lalu kita cari yang terdekat. Nah, mencari yang terdekatnya kita tinggal urutkan aja ya di NP sort. Nah, ini kelihatan nih jarak yang terdekat itu 1,84. Jadi kita misalnya sebutkan 5 tetangga terdekat ya. Kalau mau 5 tetangga terdekat berarti diurutkan di slicing aja ya. Jadi yang dari 0 sampai 5 aja. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 tetangga terdekat. Nah, tapi ini kan jaraknya ya. Kita kan nggak mau jaraknya, kita mau siapa sih ya. Karena kita mau siapa yang terdekatnya, kita pakai argumen. Nah, ini jadi yang ke-26, lingkaran ke-26, lingkaran ke-12, lingkaran ke-14, dan lingkaran ini yang terdekat itu ini. Nah, dari sini nanti kita udah bisa apply ya, yang jadi kelasnya itu kita balik lagi ke training kelasnya tadi. Nah, ini tinggal dimasukkan sebagai indeksnya, gitu ya. Nah, nanti kita dapat, jadi yang paling banyak itu 1. Make sense kan? Jadi yang di sebelah sini 16,20 itu somewhere di sini tuh punyanya 1 ya, atau yang hijau ya. Nah, tapi ini kan untuk baru satu kolom pertama. Jadi untuk kolom berikutnya nanti kita jadi ini kan sebenarnya ini tadi ini dihitung ya, ini kebetulan 1 semua. Jadi kalau ada nolnya ya tinggal dihitung satunya berapa, nolnya berapa, yang paling banyak itu yang kita apply gitu kan. Nah, jadi ini kalau mau dibuat jadi loop, berarti kita buat for a in range length panjang ini ya, panjang
training data ya. Kita mau ke bawah tadi itu ya, training data di sini. Nah, berarti sekarang ini kan kita cuma cek kolom 0 ya. Sekarang kita cek kolom K gitu kan. Karena kita pengen cek semuanya tadi ya. Kita pengen cek kolom 0, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya ya. Nah, jadi sini kita ganti jadi K untuk semua baris gitu kan ya. Ini kita simpan ke Q dulu kita sebutnya ya. Nah, nanti Q-nya ini kan kita pengen cek siapa sih yang paling banyak. Jadi kita lakukan voting namanya ya. Kalau 0, vote 0, vote 1 untuk menyimpan yang satu gitu ya. Nanti kita akan satu gitu ya. Ini bukan yang paling efisien ya, tapi nggak apa-apa pakai gini aja. Paling mudah dipahami aja. Jadi sini kita punya for, misalnya kita sebut sebagai R aja ya, for R in key gitu ya. Nah, R ini akan ngambil yang ini ya, ini R, R1, R2, R3, R4, dan seterusnya. Terus kita cek aja, if R sama dengan 0 ya, berarti kita vote yang ke 0. Terus berikutnya, otherwise, kita vote yang ke 1. Itu aja ya. Semoga bisa diikuti pelan-pelan aja ya. Ini vote 0 ya. Nah, di sini ini harus 0 dulu di inisialisasi ya. Jadi vote 0, vote 1. Kalau yang ketemu R-nya itu 0, 0 yang kita kasih tally tadi itu ya, kita kasih strip itu. Kalau 1, 1 yang kita kasih strip-nya gitu ya. Nah, ini udah. Habis itu terakhirnya jangan lupa dicek ya siapa yang paling banyak. Kalau paling banyak yang 0, lebih besar dari vote 1, berarti yang labelnya itu training tes kelasnya itu ya. Tes kelasnya yang ke K itu ngambil, kalau vote 0 lebih besar berarti isinya 0 kan. Otherwise isinya 1 ya. Seperti itu aja. Udah gitu kan. Udah selesai ya. Jadi kita sweep semuanya per baris gitu ya. Kita ambil per kolom untuk tiap kolom kita sweep per baris. Nah, di sini nanti kita untuk yang misalnya untuk kolom ke 0, kita cek terdekatnya itu 5, kita ambil 5 yang terdekat, sudah dapat label 5 yang terdekat, kita cek lagi siapa yang paling banyak. Itu aja kan ya. Ini harusnya udah bisa langsung dirun ya. Ini vote ya. Nah, jadi kalau kita lihat nanti di sini tes kelasnya, yang misalnya untuk yang ke 0 itu 1, atau langsung aja kita cek semuanya, harusnya kelihatan nanti tes. Nah, ini kelihatan kelasnya ya. Nah, harusnya cukup benar ini ya. Saya cek dulu ya. Nah, berikutnya kita tinggal plotting aja ya. Kita udah dapat kelasnya. Jadi coba kita run all dulu aja biar clear semuanya. Nah, untuk ngeplottingnya itu kita tinggal ambil sama persis yang di atasnya ini ya. Ini kita ambil persis. Yang bagian ini yang nggak usah. Nah, tapi di sini kan colornya tadinya kita kunci di cyan ya. Sekarang kita bebaskan bahwa colornya itu pakai fungsi pewarna tadi, tapi kali ini kita pakai tes kelas buat warnanya kan di sini ya. Sebentar ya, ini ada ini training data, tes data, IJ tinggal dikurangin ya, dapat T. Terus berikutnya di sini ini ada yang salah nggak ya? Kalau kita lihat di sini, coba di run all dulu.
Jadi karena random nanti crossnya akan beda-beda ya, akan kelihatan berubah-berubah. Ini ada yang aneh ya, ini harusnya yang warna hijau ya di sini ya. Uh, oh ini harusnya tes ya, panjang tes, karena kan ada 100 ya. Yang kita sweepkan semua tes datanya ya, jadi nggak ke label secara properly ya. Baru kita upload ya. Nah baru benar ya, Anda lihat di sini ya. Jadi Anda lihat di sini yang ini udah benar, tadi kan aslinya seperti ini ya. Aslinya seperti ini, dia masih sian semua, belum kelihatan labelnya. Terus nanti sekarang di sini udah kelihatan labelnya, yang ini punyanya hijau, ini yang punyanya merah gitu ya. Nah jadi pada dasarnya kita lihat ini yang lingkaran ini yang disebut sebagai ini ya, ini saya urutkan deh ya biar Anda nggak bingung. Nah jadi yang lingkaran ini yang udah diketahui itu kita sebut sebagai training data ya, ini yang lingkaran ya. Nah ini yang silang ya, atau yang cross itu yang kita sebut sebagai test data. Jadi dia punya kelasnya masing-masing, yang ini training class ya, test class. Test kelasnya udah dimasukin warnanya, yang ini belum, warnanya masih dikunci di sian ya, karena memang nggak ada warnanya ya. Nah di sini kita udah masukin warna yang tadi kita hitung pakai KNN, udah benar ya. Nah di sini udah jadi ini versi vanilanya udah selesai. Jadi saya harap udah bisa dipahami ya, udah ngerti ya. Nah jadi nanti tugas Anda itu bikin dia jadi paralel dengan menggunakan nanti di sini vektorisasi ya, di sini pakai vektorisasi. Jadi pertama Anda pakai vektorisasi nanti ya, sama yang kedua nanti Anda pakai parallel for loop ya, yang pakai numba ya. Ini saya sedikit lagi ya, saya finalisasi ya hari ini. Jadi pada saat nanti Anda ngerjainnya di bagian sininya ya. Nah, ini markdown nih. Nah, jadi nanti di sini kita bikin template-nya begini ya. Nanti Anda mulai coding di sininya gitu ya. Nanti ditunggu ya. Jadi Anda mulai nanti coding di sini. Jadi untuk yang vektorisasi seperti apa, yang parallel for loop seperti apa, nanti ada plotting-plottingnya juga ya. Nanti ada plottingnya mungkin nggak perlu karena akan sama ya. Mungkin yang perlu timernya ya. Kita akan cek. Nah di sini kan nggak kerasa ya karena ini cuma 100. Coba kita naikin deh. Jadi nanti problem size ini kita bisa ubah-ubah ya harusnya ya. Ini sekarang saya contohin 100.000 ya. Jadi Anda lihat, nah ini 100.000 data udah nggak kelihatan lagi ya, karena kan udah overlap banget ya, 100.000 data. Terus ya ini tidak ada 100.000 baris nanti sama 2 kolom. Tes datanya juga jadi ada 100.000 ke samping ya. Terus kalau ini diukur jaraknya itu jadi akan terasa lama nih, kita tunggu aja ya. Nah, udah mulai terasa lama ya, nanti paralelisasi yang Anda lakukan itu misalnya menggunakan vektorisasi ya. Anda bisa mulai dengan menghilangkan for loop-nya ini. Jadi yang di bagian paralelisasi nanti di bagian menghitung jaraknya ini ya, yang kita perlu paralelisasi. Ini 16 detik, 17 detik, 18 detik, masih lama ya. Kita tunggu sebentar ya. Nanti sambil nunggu kita terusin aja ke bawah. Nanti yang silang-silang ini kan warnanya pertamanya masih warna biru gitu ya, nanti kita kelompokkan jadi merah dan hijau. Nanti kita Anda paralelisasi yang akan jadi lebih cepat. Ini hampir 1 menit ya, udah selesai ya, 47,9 detik ya. Nah berikutnya udah ukur jaraknya pasti paling lama itu ya. Nah, di sini 50 detik, di bawah 1 menit pasti. Nanti tergantung komputernya juga ya. Ini baru ini KNN sebenarnya di sini ya, bagian ini yang KNN-nya ya. Kalau ini kita run, udah selesai. Cepat ya bagian nilai networknya yang hitungnya juga cepat. Sebenarnya yang lama itu bagian ngitung jaraknya ya. Nah berikutnya di sini baru kita plot hasilnya. Ini menarik, nanti Anda akan kelihatan batasnya. Kelihatan kan boundary-nya ya. Gitu. Jadi yang
setelah kita ngambil 100.000 mulai kelihatan tuh boundary-nya, ini boundary yang merah, ini boundary yang hijau. Nah, nanti pada dasarnya kita pengen dapat itu terakhirnya boundary-nya seperti ini gitu ya. Untuk yang kain antara dua kelas itu kelihatan boundary-nya. Jadi sebenarnya boundary-nya itu piecewise linear ya, ada beberapa bisa didekati dengan beberapa garis lurus gitu ya, tapi enggak cuma satu. Jadi ini enggak benar-benar linear ini. Jadi sebenarnya dia enggak terpisahnya itu enggak benar-benar dengan garis lurus ya, enggak bisa gitu ya. Jadi kalau anda tarik garis lurus, dia enggak, kita susah ya bikin garis lurus untuk memisahkan merah dan hijau gitu ya. Itu kan kita sebut sebagai linearly separable ya. Jadi kalau kita tarik ini ya, kalau mau kita pisahkan itu nggak bisa pakai garis lurus gitu ya. Pasti ada yang ketimpa gitu ya. Jadi agak sulit gitu ya. Nah, jadi mungkin beberapa garis lurus bisa, tapi untuk satu garis lurus nggak bisa gitu ya. Nah, baik, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Jadi ini sekali lagi ini cuma general knowledge saja tentang paham tentang awardment Anda mau paralelisasi. Yang kita sebut tadi itu sebagai vanilanya ya, non paralelnya. Nah, jadi saya jelasin vanilanya, Anda saya contohin, nanti untuk vektorisasi sama parallel call Anda kerjakan sendiri. Ya, sebagai gambaran nanti untuk vektorisasi pada dasarnya Anda tujuannya menghilangkan for loop di sini. Minimal hilang satu, dan ini kan ada 2 for loop ya. Jadi fokus kita nanti untuk vektorisasinya di bagian ngitung jaraknya ini aja. Nah, untuk kalau pakai par4 kan sebenarnya tinggal ganti ini jadi pirinci nanti yang pakai number, tinggal diganti seperti ini. Udah selesai seperti itu. Jadi nanti sebenarnya yang parallel for loop nggak terlalu susah. Nah, kayaknya sampai di sini aja. Ada pertanyaan dulu nggak ya kira-kira? Kalau nggak ada, nanti ditunggu dulu aja template-nya ya. Saya sedikit lagi nih sampai selesai. Agak sulit, ini nanti saya bikin 2 section di sini ya, untuk section vektorisasi sama section parallel loop. Atau mungkin dipisah aja ya, supaya kalau mau submission juga bisa terpisah. Nanti nggak digabung aja, biar bisa diplot ya perbedaannya. Terus nanti di sini kita bisa kasih timer juga ya, timer. Setelah kita timer, terus programnya bisa kita ubah, nanti bisa kita plot hasil akhirnya seperti apa gitu. Jadi nanti kita mau bandingkan ya, misalnya yang vektorisasi seperti apa, terus yang parallel for seperti apa, terus nanti terakhirnya yang awalnya mungkinnya yang nggak pakai paralelisasi seperti apa. Nanti ini sumbu x-nya jumlahnya ya, jumlah itunya, jumlah titiknya, sumbu y-nya ini adalah waktu ya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan programnya. Jadi nanti kalau nggak tanpa paralel, tanpa paralelisasi, dia naiknya seperti kuadratik kemarin ya, atau seperti polinomial. Sementara dengan versi paralelnya dia naiknya cenderung linear ya. Jadi nanti di sebelah sini perbedaannya itu sangat signifikan seperti itu. Saya rasa itu aja ya. Ada yang mau ditambahin? Sepertinya Ibu Lisa lagi ada meeting ya, jadi nanti saya menutup pertemuan ini kalau nggak ada pertanyaan ini. Nggak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, jadi ditunggu dulu ya, ini ya sedikit lagi ya, saya coba rampungkan ininya, nanti Anda ngikutin template-nya, disubmit nanti di Dropbox saja ya, seperti itu. Kalau tidak ada, karena Bu Lisa lagi meeting akreditasi, biar saya mengakhiri, jadi terima kasih ya atas perhatiannya ya. Ditunggu dulu update-nya. Tadi itu ikut masalah UTS-nya, ikut yang arahan Bu Lisa saja ya. Jadi nanti ikut standar boleh saja, bawa laptop ke GSG gitu ya, seperti yang dilakukan di tenas biasanya. Baik, saya izin menutup pertemuan ini ya, sampai ketemu mungkin nanti boleh saya ngabarin lagi berikutnya ya. Terima kasih. Baik ya.